datang ke rumahnya, karena rumahnya kebetulan dekat sama saya. Saya datang. Karena saya udah tahu konstruksi cerita ini ketika muncul pansus di DPR. Dan di berita saya lihat, kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut, Gus, kenapa sampean nggak ceritakan aja semua ini di pansus DPR itu? Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Ya, pemirsa, yang dimaksud tadi itu adalah ketika Yakut Khalil Qomas masih sebagai Menteri Agama, 2024 DPR membuat pansus haji dan heboh. Dan waktu itu Menteri Agama tidak pernah datang, dipanggil berkali-kali oleh DPR hingga dia dimaki seluruh Indonesia. Ini yang diceritakan tadi, kenapa dia tidak datang? Sekarang saya tanya sama Gus Kaisla, kenapa Gus Yakut tidak mau datang pada saat itu? Itu ada cerita lagi, Puang, yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Jokowi diundang, tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan, karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo dan Prabowo. Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Bentar dulu. Ini nafas saya harus saya bangun ini. Ini serius ya? Serius? Bisa dikonfirmasi juga ke Gus Yakut tuh. Karena Gus Yakut bercerita ke saya dan saya tanya, kalau saya Gus, saya memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen, karena saya tahu inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Pimpinan di PT IMIP tahun 2015. Ya. Oke, saya tidak menyebutkan sampai tahun berapa, tapi beberapa tahun ada di sana. Saya ingin tanya, Anda berada di PT IMIP di Morowali Ya. pada saat pembangunan bandara, sebelum pembangunan bandara, betul? Saat land clearing tepatnya. Oh, bersih-bersih lahan. Iya, bersih-bersih untuk kemudian lahan. dilakukan pembangunan bandara. Iya. Pertanyaannya, untuk apa dibangun bandara itu di PT IMIP? Ya. Sebenarnya memang bandara itu diniatkan untuk mempermudah mobilisasi para tenaga kerja asing yang selama selama saya di sana, itu mobilisasi dilakukan menggunakan pesawat komersil Dari Bandara Soekarno-Hatta, dari Beijing, Oh, Beijing, Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Bandara Haluleo Kendari, lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari, dari Teluk Kendari berganti menjadi speedboat sampai ke pelabuhan privat. mahal jadinya. Iya, jadi sangat mahal biayanya. Anda sebut TKA. Iya, Dari satu negara atau beberapa negara? dari Tiongkok saja. Dari China mainland, dari Tiongkok Iya, dari saja. Tiongkok saja. Berapa mobilisasinya per hari? Sekali perjalanan itu rata-rata antara 50 sampai 100 orang Setiap hari. setiap hari. 50 sampai Sampai 100 100 orang TKA Cina TKA Cina setiap hari. betul. Dan sampai hari ini. Sampai kalau saat ini saya tidak, itu beberapa tahun, betul. Datang terus, Iya, keluar masuk. keluar masuk. Bekerja apa mereka? Mereka tidak hanya di level pimpinan, mereka juga ada yang jadi tukang sapu, ada Sebentar. operator Oke, tukang sapu. berat, ada tukang sorry. gali, Apa namanya, eskavator dan iya, seterusnya. betul, ada pegawai pelabuhan, macam-macam. Pegawai pelabuhan itu apa? Ya, kan di sana juga pelabuhan privat itu juga bongkar muat batu bara. Ada pelabuhan kapal lautnya juga? Iya, ada Oh, pelabuhan lengkap. privat. Ada Lengkap, bandara, kapal ada laut Kapal laut di satu komplek. di satu komplek. Itu pelabuhan kapal laut itu langsung menuju laut atau lewat sungai dulu? Enggak, langsung laut, Oh, langsung laut. langsung laut lepas. Dan itu tidak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Ya, ada kan pelabuhan privat. Langsung dari Cina, Ya, barang apa tanpa saja. bea cukai, tanpa imigrasi.
nggak ada dusta di antara kita aja. Bang Egy, kalau saya ucapkan selamat aja ya bahwa Anda sudah memiliki mobil ini. Pemirsa Mahadilo, baru ini eksklusif. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Oh, apanya sijil pemilikan kendaraan Iya, ini STNK lah kalau di kita ya. Iya, BPKB. BPKB-nya. Ya. Jadi ini nomor kendaraannya ya. Gitu. WA itu nomor KL, nomor KL ya. WA 9390, 939Q ya. Kemudian ini nomor NIK-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Ini tiket keberangkatannya Bang Egy. Batik Air Malaysia. Batik Air Malaysia berangkat jam 5 kurang dari Jakarta Cengkareng, landing jam 8 malam, yaitu jam 19 waktu Indonesia, 8 waktu Malaysia, itu di Kuala Lumpur International Airport ya, di KLIA. Ya, EKE. Kemudian ini adalah nama istrinya Bang Egy ya, gitu. Bu Ani ya. Iya, betul. Kemudian ini Egy Sujana dan ini Hizbullah Asidik, ini putranya Bang Egy. Saya berhasil mendapatkan ordinatnya. Ini ada bangunan musola. Oke. Ya, ini Egy sebelum keluar ya gitu. Nah, bangunan musola ini yang kemudian saya jadikan ciri ya untuk menemukan gambar ini. Nah, jadi ini bisa kita gerakkan kanan kiri, ketemulah ini. Bangunan ini adalah bangunan sama yang nampak pada saat betul. Bang Egy datang. Jadi ini musolanya juga jelas. Ya, jadi ini posisinya ada di Johor Bahru. Lawyernya kan dia wawancara. Agak maki-maki saya lah gitu. Roy, kamu tuh jangan sok pinter. Pejuang jangan seperti kain kanebo dan juga kecoa. Kanebo itu keras kalau kering. Kalau udah basah, kalau udah cair, lembut dia. Nah, sama dengan kecoa juga. Kecoa itu diibaratkan ada aktivis kecoa. Aktivis kecoa itu sukanya apa? Sukanya masuk ke yang kotor-kotor. Jokowi menjadi sangat putih di publik gara-gara Bang Egy ini. Ya kan memang niatnya begitu. Ada silent operation untuk membuat seolah-olah Jokowi itu seputih kaca, seputih salju, sebening kaca gitu. Membedah KUHP dan KUHP baru menentukan nasib Jokowi. Apakah nasib Jokowi seperti foto di atas, hidup tapi seperti mayat begitu, sudah tak berkuasa tetapi seolah-olah masih berkuasa. Kenapa? Ternyata sekarang orang-orang kalau mau dapat SP3 itu tidak ke polisi tapi cukup ke Solo. Terbukti ada dua orang berkunjung ke Solo dapat SP3. Dan terbongkar menurut orang yang konon namanya Egy Sujana, dia datang ke Solo, dia marah-marah ke Jokowi, lalu apa yang bisa saya lakukan? Kata Egy Sujana, Anda perintahkan Presiden, perintahkan Kapolri, perintahkan tindak pidana umum untuk SP3 saya. Lalu katanya Jokowi memanggil polisi dan perintahkan itu. Berarti benar kan? Kendali hukum di negara kita tidak lagi pada asas dan peraturan, mungkin juga tidak lagi terikat dengan KUHP dan KUHP baru, tapi dikendalikan oleh Solo. Sampai ada kelakar di sosial media. Kelakarnya begini, Donald Trump itu memberikan saran kepada Maduro agar dia datang ke Solo agar bisa mendapatkan SP3. Itu kelakarnya. Saking hebatnya Solo ini ya, sampai Donald Trump pun merekomendasikan Maduro untuk datang ke Solo. Tapi saya berkelakar pula, kayaknya Maduro nggak mau ke Solo karena dia khawatir, takut dianggap pengkhianat oleh rakyatnya. Inilah jahatnya pemerintahan Jokowi itu di situ. Merencanakan perampokan, ini yang Pak Prabowo, Pak Presiden bilang itu wilayah abu-abu itu. Terkesan seperti sesuai dengan aturan, tapi ini adalah perampokan. Pak Presiden ngomong tuh, saya nonton di berulang-ulang. Malah itu bisa disebut perampokan yang dilegalkan itu. Atas nama legalitas. Jahat ini. Ini hukum orang model begini, hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Siksa dulu, merasakan penderitaan dulu gitu loh. Rakyat dibikin menderita mau gitu loh. Hanya untuk merencanakan kepentingan pribadi gitu. Siapa yang merusak negara? Mulyono. Siapa yang merusak hukum? Mulyono.
Siapa yang suka menjual aset? Siapa yang suka adu domba umat Islam? Siapa yang utangnya paling menjijikan? Siapa yang suka membenturkan aparat dan rakyat? Siapa yang harus tanggung jawab? Jadi Mulyono harus ditangkap. Pejabat nggak mau tangkap, siapa yang akan tangkap? Rakyat. Siap tangkap Mulyono? Siap. Lebih keras, siap tangkap Mulyono? Siap. Semua angkat tangannya ke atas. Takbir. Takbir. Ketika Gibran Rakabuming berhasil dilantik jadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024, umurnya baru 27 tahun, pelongo-pelongo dan ngantuan. Sejak itu istilah anak haram konstitusi melekat dalam diri Gibran. Harusnya Jokowi merasa bahagia karena sudah berhasil menghina akal waras bangsa Indonesia. Tetapi sejak gelombang politik yang datang dari rakyat secara spontan agar supaya Jokowi diadili dan dikirim ke jeruji besi, kesehatan Jokowi cepat menurun dan menjadi bekas presiden yang sakit-sakitan. 3 tahun ke depan, di tahun 2029, itu Jokowi dengan uang haram triliunan rupiah yang dimilikinya sudah mustahil dapat menghidupkan kartu politik yang dimilikinya. Mengapa? Karena kartu itu sudah mati total. Menghidupkan Gibran mau nyalon sebagai capres atau cawapres sudah tidak mungkin karena ijazah SMA-nya jebol palsu, demikian juga ijazah S1-nya. Nah, saya kira Jokowi sekeluarga selama ini hidup dalam gelimang kepalsuan. Hidup dalam kepalsuan, di atas kepalsuan ada kegelapan, dan di atas kepalsuan ada kegelapan lain, dan seterusnya. Inilah jahatnya pemerintahan Jokowi itu di situ. Merencanakan perampokan, ini yang Pak Prabowo, Pak Presiden bilang itu wilayah abu-abu itu. Terkesan seperti sesuai dengan aturan. Tapi ini adalah perampokan. Pak Presiden ngomong tuh, saya nonton di berulang-ulang. Malah itu bisa disebut perampokan yang dilegalkan itu. Atas nama legalitas. Jahat ini. Iya. Ini hukum orang model begini, hukuman mati tidak cukup. Siksa dulu baru hukuman mati gitu loh. Iya. Siksa dulu, merasakan penderitaan dulu gitu loh. Rakyat dibikin menderita mau gitu loh. Hanya untuk merencanakan kepentingan pribadi gitu loh. Teka-teki siapa sebenarnya pemilik foto wisuda yang diklaim sebagai milik Joko Widodo atau Jokowi terbuka sudah. Ternyata berdasarkan hasil penelitian dan investigasi jurnalistik Bambang Trimulyono di dalam bukunya Jokowi Undercover 2, foto tersebut adalah milik Dumatno Budi Utomo, seorang pria kelahiran Solo 8 Juli 1977. Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Surakarta dan masih famili atau adik Jokowi. Coba kita perhatikan secara seksama perbandingan foto ini, terutama pada bagian bentuk bibir serta hidung yang sangat jelas mirip dan identik. Jika sudah demikian, lalu dusta apa lagi yang masih terus ditutupi? Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi. Kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun. Oh Mbak, lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng. Apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu. Netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman gak akan jadi tersangka.